Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri untuk kita bersaat teduh seperti biasa. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan tentu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Apapun persoalan yang kau hadapi, mari kita mau datang kepada Tuhan, sebab Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Jadi Yesus itu bukan hanya jalan ke surga, tapi jalan penyelesaian dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Karena itu mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh hati yang mengucap syukur dan bersukacita di hadapan-Mu, sebab Engkau telah membangunkan kami di hari ini, di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Setelah di sepanjang malam Engkau memberikan kami tidur yang baik, serta menjaga kami, tidak membiarkan meninggalkan kami. Terima kasih semuanya itu, dan saat ini kami akan baca dengar firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Biarlah firman yang kami dengar termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita membaca di Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, Bapak Ibu, hidup kita tentu dipengaruhi oleh apa yang kita pilih. Betul? Jika salah memilih, maka itu bisa merugikan hidup kita. Misalnya, kita tahu kisah Lot, ya kan? Pilihan yang salah, ya kan? Yang diambil oleh Lot untuk menetap di lembah Yordan, tanah yang subur, tetapi dekat dengan perkemahan orang-orang Sodom. Kalau saudara baca itu di Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Nah, di kemudian hari kita tahu bahwa Sodom dan Gomora kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Bagian Lukas
yang kita baca pasal 9 ayat 57 sampai 62 merupakan kelanjutan dari peristiwa murid-murid Yesus yang bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, hal itu terjadi karena mereka memiliki pola pikir yang keliru dalam mengikut Yesus. Nah, mari kita pelajari 3 hal yang harus kita lakukan dalam mengikut Yesus. Yang pertama, tidak memiliki kesenangan dunia. Ya. Di ayat 57 dan ayat 58 dalam Lukas pasal 9 yang kita baca tadi, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi?" Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi ketika salah seorang muridnya menyatakan bahwa dia akan mengikut Yesus kemanapun dia pergi, ya kemanapun Yesus pergi maksudnya, maka Yesus menyatakan bahwa dia tidak memiliki rumah. Mengikut Yesus bukan berarti hidup berkelimpahan secara jasmani. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, waktu kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, harus mengutamakan Yesus di atas segalanya. Kita lihat di ayat 59 dan ayat 60 dikatakan, lalu ia, dalam hal ini Yesus, berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Jadi ketika seorang murid ingin merawat bapaknya dulu, ya, sebelum kemudian dia mengikut Yesus, Yesus mengatakan, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Apa artinya ini? Saudara, kata mati, ya, yang digunakan oleh Tuhan Yesus, ya, menyatakan kematian rohani. Artinya Yesus menginginkan para pengikutnya untuk mengutamakan dia di atas segalanya. Jadi biarlah orang mati menguburkan orang mati, ini bukan mati jasmani, ya, tapi mati rohani, ya. Nah, jadi itu yang kedua, bahwa mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Yang ketiga, kalau kita perhatikan di Lukas 9 bacaan kita tadi ayat 61 dan 62, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Jadi yang ketiga, ya, waktu kita ambil keputusan untuk terima Yesus, untuk ikut Yesus, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Jadi ketika mengikut Yesus, jangan lagi memiliki hati yang bercabang, itu maksudnya. Misalnya, masih melihat kesuksesan yang telah kita raih dulu, ya kan? Itu yang selalu kita lihat, kita pandang, ya. Tetapi kita harus terus melihat ke depan dan menjalani proses untuk menjadi dewasa rohani.
Di 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ingatlah bahwa mengikut Yesus merupakan karunia Tuhan. Iya kan? Karena Efesus 2 ayat 8 dan 9 menyatakan hal itu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka marilah kita, ya, saudara dan saya, kita semua, ya, terus mengikut Yesus apapun yang terjadi, sampai kelak kita memperoleh hadiah dari Allah. Amin. Karena dikatakan di Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, ya, ingatlah bahwa kalau kita mau ikut Yesus, ya, kalau saudara berkata mengikut Yesus keputusanku, seperti ada lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Maka yang pertama saudara harus sadar, ya, waktu kita ikut Yesus, ya, kita tidak memikirkan kesenangan dunia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mengutamakan Yesus di atas segalanya. Amin. Dan yang ketiga, tidak boleh menoleh ke belakang. Amin. Pandangan harus mantap ke depan kepada Yesus, ya, pandangan ke masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami datang di hadapan-Mu dan kami telah mendengar firman Tuhan. Karena itu kami telah diingatkan bahwa jalan menuju surga memerlukan banyak pengorbanan di dalam dunia ini, sehingga sedikit orang yang rela membayar harga. Mengikut Yesus berarti kami kehilangan hidup dan menemukan hidup yang baru di dalam Yesus. Terima kasih. Karena itu kiranya Engkau terus memampukan kami untuk tidak mempertahankan hidup kami, tetapi kami mengenakan hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Engkau. Karena waktu kami mengambil keputusan untuk mengikut Engkau, kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih, berkati setiap sahabat Galilea yang setia mengikuti tayangan setiap pagi. Jerih payah mereka tidak sia-sia, dan Tuhan berkati hari ini seluruh pekerjaan mereka. Tuhan berkati semuanya sehat, mereka semuanya diberkati, rumah tangga, suami istri, anak-anak, mantu, cucu mereka terpelihara dengan sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan